Bermula ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang hingga malam ia bersamadi di batu karang, di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Jangan kau dari sini. Ya, coba-coba mengganggu ketenangan kami. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hei ikan, kenapa kamu mengganggu sendiriku? Ikan apa kamu? Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takut. Itu rakyatmu. Iya, Datu. Tapi tadi sebelum menyerangmu, kami telah bersepakat. Jika aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah obati luka-lukaku. Jika aku terlalu lama di darat, maka aku akan mati. Atas nama rakyatku, aku akan mengabdi kepadamu jika engkau menolongku. Baiklah. Sama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan mematuhinya. Datu yang ingin istana bawah laut dengan emas dan berlian, dilayani dengan ikan duyung, atau ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba? Aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan cucuku nanti. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud dari petapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Esok sebelum matahari pagi terbit, seluruh impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Kita harus membuat perjanjian sekarang. Sejak sekarang kita harus saijaan, seiring sejalan. Seia sekata sampai ke anak cucu kita. Bahu bebahu, bantu membantu. Setuju? Datu. Mendengar jawaban itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati, dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Saijan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, Saijan! Saijan. Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pergunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagian hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah dari Kabupaten Kota Baru.